Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Vera Indayani dari Prodi S1 PG PAUD yang akan menjelaskan materi tentang bermain dan matematika. Mata kuliah bermain 2. Dosen pengampu Bapak Muhammad Fauziddin MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi saya tersebut. Yang pertama, pengertian bermain matematika. Bermain matematika bagi anak usia dini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan cara bermain yang menyenangkan. Anak-anak sebenarnya mulai belajar matematika dalam kegiatan sehari-harinya. Ketika melihat jari-jari tangannya, anak akan belajar berhitung. Ketika anak memiliki 2 kue coklat dan yang satu kuenya diberikan kepada ibunya, anak akan tahu bahwa kue coklatnya bersisa 1. Keseharian anak sangat dekat dengan matematika, tetapi banyak yang memahami bahwa matematika hanya tentang angka, perjumlahan, dan pengurangan. Padahal ada banyak konsep matematika permulaan lainnya yang perlu dikenalkan kepada anak. Yang kedua, mengapa anak perlu mengenal matematika? Dalam keseharian, pengetahuan matematika berguna bagi semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Mengenal matematika sejak usia dini kepada anak membantu anak memiliki skill atau kecerdasan di masa depan. Hampir semua aspek kehidupan manusia berhubung dengan matematika. Ketika ingin memasak nasi, kita harus mengukur seberapa banyak air yang perlu untuk membuat nasi matang dengan sempurna. Ketika berbelanja, kita harus paham nilai uang dan mampu menghitungnya. Dan yang ketiga, manfaat bermain matematika. Yang pertama, membelajarkan anak konsep matematika yang benar dengan cara yang menarik dan menyenangkan, agar anak tersebut tidak bosan. Yang kedua, menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Yang selanjutnya, membuat anak belajar matematika secara alami melalui bermain dan mengenalkan konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak. Misalnya kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi kanan dan kiri, dan hal-hal sebagainya. Yang keempat, konsep matematika permulaan. Konsep matematika permulaan yang perlu dikenalkan kepada anak diantaranya adalah: yang pertama, mencocokkan. Konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan. Misalnya, kesamaan desain atau warna. Mencocokkan merupakan konsep korespondensi satu-satunya. Korespondensi ialah kemampuan untuk mencari dan menghubungkan sebuah benda dengan pasangannya.
Dan yang kedua, mengelompokkan. Konsep matematika adalah anak mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Klasifikasi merupakan salah satu proses yang penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Anak dapat mengenal konsep pengelompokan dengan menemukan kesamaan benda atau objek. Misalnya berdasarkan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, dan fungsi. Yang ketiga, seriasi. Selain mengenal bentuk, belajar memahami hubungan spesial membantu anak-anak berbicara tentang di mana letak benda-benda itu atau pemahaman posisi. Konsep-konsep yang dapat dikenalkan diantaranya konsep atas, bawah, tinggi, rendah, di depan, di belakang, di dalam, di luar, di atas, dan di bawah. Yang keempat, geometri. Geometri merupakan konsep matematika yang berkait dengan pertanyaan bentuk-bentuk dari hubungan spesial. Memahami bentuk adalah dasar untuk memahami geometri. Ketika anak-anak mulai mengidentifikasi bentuk, mereka mengembangkan pemahaman awal tentang geometri. Sebagian besar anak-anak prasekolah mulai mempelajari nama-nama anak, nama-nama bentuk, nama-nama teman, lingkungan, persegi tiga, dan persegi panjang, dan banyak yang lainnya. Yang kelima, pola. Pola dapat ditemukan di mana saja, dari pola yang sangat sederhana yang berulang dengan 2 atau 3 elemen hingga pola berulang dengan banyak elemen. Yang keenam, bilangan. Bilangan atau angka dan berhitung adalah bagian penting dari pemahaman konsep matematika anak. Konsep matematika awal ini merupakan membangun pondasi untuk proses matematika yang lebih lengkap di masa depan. Beberapa konsep yang perlu dikenalkan dalam mengenal angka sebagai berikut. Yang pertama, konsep lebih kurang. Yang kedua, konsep menghitung. Yang ketiga, urutan. Dan yang ketujuh, grafik. Pengetahuan tentang grafik merupakan konsep matematika yang dapat dikenalkan setelah anak mampu memilih dan mengelompokkan benda. Membuat grafik merupakan cara untuk menampilkan informasi atau data yang diperoleh. Misalkan, anak membuat grafik sederhana tentang baju yang dimilikinya. Yang kedelapan, pengukuran. Pada tahap awal mengenalkan pengukuran pada anak, guru perlu mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih rendah, lebih berat, lebih cepat, dan lebih hemat, dan lebih lambat. Tahap berikutnya, anak diajarkan menggunakan alat ukur tidak standar seperti langkah kaki, jengkal, dan hasta.
Selanjutnya contoh kegiatan bermain matematika. Anak mengumpulkan sebuah balok, lalu ia menghitungkan satu persatu. Sambil dia menyusun balok, ia pun belajar bagaimana balok itu terhitung. Itu termasuk mempelajari matematika. Contoh yang lain, bermain sepeda. Ketika anak bermain sepeda, kita mengajarkan bahwa mengayuh sepeda sambil berhitung, dan dia seasiknya sambil dia bermain, ia pun belajar mengenal permulaan pembelajaran matematika. Bermain matematika itu sebenarnya sangat mudah. Kita sebagai orang tua atau guru jangan terlalu memperseriuskan anak dalam mempelajari matematika, karena kita tahu bahwa mempelajari matematika itu sangat sulit. Karena kita tahu mempelajari matematika itu sangat sulit, kita mengajak anak itu bagaimana cara belajar matematika sambil bermain, agar mereka tidak suntuk, agar mudah anak memahami, agar tersimpan lama. Kita selalu mengingat kepada anak, selalu mengulang-ulang kepada anak. Dan yang terakhir, tips bermain matematika yang menyenangkan untuk anak. Yang pertama, guru dan orang tua harus memahami konsep matematika permulaan agar lebih mudah mengajar anaknya. Yang kedua, gunakan benda-benda yang mudah ditemukan oleh seorang anak. Yang ketiga, libatkan orang tua atau orang dewasa di sekitar anak agar kegiatan main lebih menarik. Yang keempat, pilih alat atau bahan main yang aman dan mudah ditemukan. Yang kelima, beri kesempatan anak untuk mencoba bermain langsung. Yang keenam, dampingi anak selama proses kegiatan bermain. Dan yang terakhir, berikan pujian bila anak telah selesai melakukan kegiatan bermain dalam matematika. Itu saja materi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.